Shalom friends, saya Agustinus. Selamat Hari Paskah. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangannya atas maut. Dia yang sudah datang, menderita, wafat di atas kayu salib. Pada hari ini dia bangkit mengalahkan maut. Tahukah Anda apa makna sejati dari Paskah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat inilah yang menjadi kegenapan sampai pada hari Paskah ini, di mana Allah Bapa mengutus Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Allah harus datang mengangkat kita dari lumpur dosa dan membawa kita kepada keselamatan. Namun sayangnya perayaan Paskah ini tidak seheboh atau tidak semeriah itu dirayakan seperti hari Natal. Mungkin teman-teman tahu saat Natal seluruh dunia merayakan Natal. Di mall, di airport, di sekolah, bahkan di setiap rumah ada dekorasi Natal. Suasana meriah terlihat, terasa dalam lagu-lagu Natal, dan semuanya berkesan hiburan. Itu yang terjadi dengan Natal. Tetapi kita sebagai murid Kristus harus mengetahui bahwa puncak iman kita, bahwa kemuliaan Tuhan bukanlah pada saat Natal, tapi pada saat ini, saat perayaan Paskah, di mana Tuhan bangkit dan mengalahkan maut. Begitu pentingnya Paskah. Dan kita jangan sampai tersaru atau diturunkan nilai Paskah ini oleh perayaan-perayaan dunia. Dunia menawarkan hal yang berbeda. Wafat Kristus, kebangkitan Kristus disarukan menjadi Easter Bunny ataupun telur-telur Paskah. Mungkin ini hal yang boleh menjadi permulaan, mengajak anak-anak di mana mereka mulai mencari telur kegiatan Paskah. Tapi sedini mungkin kita harus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk kita semua, untuk mereka. Dan pengorbanan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Pengorbanan itu yang harus kita senantiasa syukuri, harus senantiasa kita bawa dalam hidup kita. Karena pengorbanan Kristus itulah kita bisa ada seperti kita ada saat ini. Untuk itu, ada baiknya kita diingatkan lagi bahwa makna sejati dari Paskah adalah kebangkitan Kristus mengalahkan maut, yang membawa kita kepada pengampunan. Pengampunan. Sejak ada Kristus, sejak ada kebangkitan Kristus, maka ada kasih karunia, ada pengampunan. Jika teman-teman membaca perjanjian lama, mungkin terkesan bahwa kesalahan sedikit, walaupun niatannya baik gitu ya, Tuhan akan murka. Tuhan terkesan begitu tegas, begitu galak. Tapi di zaman perjanjian baru, oleh karena Kristus, pengorbanan Kristus ini, kasih karunia, pengampunan boleh datang bagi kita. Ini bukan berarti bahwa kita boleh berbuat semau-mau kita dan tinggal minta pengampunan kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi karena ada pengampunan dari Tuhan, maka ada kesempatan bagi kita untuk bertumbuh semakin baik hari demi hari. Bukan hidup dalam dosa, teman-teman, tapi jatuh dalam dosa. Berbedanya begini, jika kita hidup dalam dosa, maka dosa itu menjadi kebiasaan, menjadi hal yang wajar, yang biasa bagi kita. Tapi jika kita jatuh dalam dosa, maka hal itu ada sesuatu yang harus segera kita selesaikan. Kita bangkit, kita bertobat, kita menjauhi dosa itu. Bukan dibiarkan. Tapi saat kita jatuh dalam dosa, kita ingat-ingat apa yang membuat kita jatuh. Sehingga kita punya kesempatan atau punya pengalaman untuk menghindari berikutnya agar kita jangan jatuh dalam dosa. Hal ini biar menjadi jelas. Kalau kita punya kebiasaan atau punya mindset yang menjauhi dosa, mengejar kekudusan. Karena jangan sampai karena perbuatan, karena kebiasaan kita yang jelek, maka kita kembali lagi menyalibkan Kristus. Hal yang tidak kalah penting juga terkait dengan makna Paskah ini, dengan pengampunan yang tadi, adalah bagian kita. Allah sudah datang untuk menebus, untuk mengampuni kita. Karena Kristus yang berkorban di atas kayu salib.
Maka sekarang adalah bagian kita untuk membuka pintu hati kita, memberikan pengampunan kepada saudara-saudari di sekeliling kita, kepada sanak family kita, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena pengampunan ini adalah pintu di mana kasih Allah bisa turun, di mana berkat Tuhan bisa tercurah. Tanpa pengampunan, kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa pengampunan, berkat Allah akan terhalang. Oleh karena itu teman-teman, ingat juga bahwa pengampunan itu bukan lagi membiarkan, bukan juga membiarkan yang salah atau tidak baik itu berlanjut. Bukan. Tetapi karena Tuhan sekarang seperti Tuhan mau mengampuni kita, untuk kita bisa bertumbuh semakin baik, semakin hari semakin baik. Pengampunan itu juga adalah kesempatan bagi kita bekerja sama, membimbing orang yang mungkin bersalah kepada kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita tidak mau mengampuni, kita menutup hubungan, menutup relasi. Padahal pihak yang bersalah mungkin ingin menebus, ingin berbuat lebih baik, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ingat juga teman-teman, pengampunan itu adalah untuk kita. Saat kita memberikan pengampunan, kita boleh membuka hati dan terbebas dari beban itu. Karena jika kita tidak mengampuni, mungkin kita yang kesel, mungkin kita yang geram sendirian. Padahal pihak sana sudah tidak merasa apa-apa. Tapi kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup dengan baik gitu ya. Saat kita membuka pengampunan di saat Paskah ini, kita boleh terima rahmat Tuhan. Mintalah pengampunan, kuasa untuk mengampuni dari Tuhan. Maka Tuhan juga akan mengampuni kita dan memampukan kita untuk mengampuni saudara-saudari kita. Percayalah teman-teman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Hal mengampuni ini juga diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus saat Dia bahkan di atas kayu salib. Saya bacakan dari Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini doa Tuhan Yesus saat Dia di atas kayu salib. Dia mendoakan dan mengampuni mereka yang berbuat begitu keji kepada Tuhan Yesus, yang menyiksa Dia, yang memakukan Dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Teman-teman, ini pesan Paskah buat kita semua, buat saya, buat Anda sekalian. Bahwa saatnya kita mengampuni, membuka pintu pengampunan bagi teman-teman, bagi saudara seiman kita. Saya tutup dengan satu ayat ini, terambil dari Kolose 3 ayat 13. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Selamat Paskah, selamat mengampuni dan menjadi pribadi yang lebih berkenan di hati Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian.